Kompas TV, Rumah Pemilu. Indonesia kita masih bersama Waketum Golkar, Bang Ahmad Doli, ada juga dari PDIP, ada Bang Andreas Hugo Pereira dan juga Mas Fadli dari Perludem. Mas Fadli tadi seperti dikatakan bahwa ini sebenarnya kita tidak tahu betul sebenarnya putusan MK ini akan seperti apa. Tapi keluarlah tadi kedua politisi yang bersama kita pada hari ini mengatakan mereka cukup terkejut ada pernyataan tersebut keluar. Sementara kalau dihitung-hitung tampaknya memang belum mungkin ada keputusan begitu pada saat ini. Kok bisa pernyataan tersebut keluar? Dari Perludem sendiri tentu menginginkan hasil terbaik dari putusan MK nanti. Tapi untuk unsur ini pada saat ada pernyataan seperti ini keluar, apakah Anda merasa bahwa ini memang akhirnya dibawa ke ranah politik, bukan lagi sebenarnya permasalahan hukum ataupun mengawal hukum yang sedang berjalan saat ini? Justru menurut saya memang persoalan sistem pemilu ini bukan masalah konstitusional sebetulnya. Ini kan pilihan terbuka dari pembentuk undang-undang ya, untuk memilih sistem pemilu mana yang paling cocok. Nah, sistem pemilu yang paling baik itu menurut kami tidak ada, Mas Timothy. Karena sistem pemilu manapun itu mesti dilihat kecocokannya dengan situasi dan kondisi aktual sebuah negara. Dan itu sangat dinamis. Kalau gugatannya bukan sistem pemilu yang terbaik, tapi sistem pemilu yang tidak melanggar konstitusi atau yang sesuai dengan konstitusi. Adakah itu? Nah, makanya pilihan terhadap sistem pemilu ini sebetulnya bukan isu konstitusional. Jadi nggak ada soal perdebatan sistem pemilu yang terbuka itu akan melanggar konstitusi. Termasuk juga sistem pemilu tertutup itu akan melanggar konstitusi. Kami sudah jelaskan itu di keterangan kami sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Apa yang disampaikan oleh para pemohon itu juga sama sekali bukan isu konstitusional. Jadi nggak ada pertentangan antara ketentuan sistem pemilu yang ada dalam Undang-Undang Pemilu, yang saat ini ketentuannya sistem pemilu proporsional terbuka, dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi. Jadi nggak ada yang saling berbenturan sebetulnya. Nah, makanya ketika ada permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan sistem pemilu yang paling konstitusional adalah sistem pemilu tertutup, itu sebetulnya sangat tidak tepat. Kan itu sekarang proses di Mahkamah Konstitusi yang sedang berjalan. Yang diminta pemohon kan itu, menyatakan sistem pemilu yang paling konstitusional adalah sistem pemilu tertutup. Itu yang tidak tepat dan itu yang kami tolak sebetulnya. Ada sekitar 12-13 pihak terkait lain yang kemudian menolak ini. Makanya sebetulnya ini adalah proses yang paling mungkin dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, memberikan semacam batasan, pedoman yang kemudian seharusnya kalau dalam memilih sistem pemilu itu apa yang mesti diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Apa yang harus jadi pijakan untuk melindungi kedaulatan rakyat dalam memilih sistem pemilu, menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemilu. Nah, saya kira itu pula yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika memutus permohonan soal format pemilu serentak yang juga dilakukan pada tahun 2019 yang lalu. MK tidak mau masuk ke terhadap pilihan format keserentakan pemilu mana yang paling konstitusional. Tapi MK membatasinya kalau dalam memilih sistem pemilu serentak, ini batasannya. Dalam putusan MK itu ada 6 batasan atau 5 batasan yang disebutkan. Nah, saya kira dalam putusan sistem pemilu ini MK juga akan melakukan hal yang sama. Kalau kita bandingkan dengan putusan nomor 55 tahun 2019 terkait format keserentakan pemilu. Kalau bukan menyatakan salah benar tapi merupakan pedoman, akan butuh waktu untuk memasukkan ataupun akan ada keputusan lagi di level lain, mungkin dalam hal ini di DPR sebagai pembuat undang-undang, sehingga akan makan waktu. Tidak mungkin juga di 2024 begitu, Mas Fadli? Betul, persis begitu, Mas Timothy. Jadi pergantian sistem pemilu untuk 2024 saya rasa itu sudah tidak mungkin dilakukan. Nah, saya ingin ke Bang Andreas, kalau dari PDIP sendiri mungkin akan punya pendapat berbeda tentang hal tersebut. Dan apakah kalau PDIP sendiri menginginkan, apakah kalau memang ada keputusan, maka ya secepatnya, mau tidak mau, memang kalau itulah keputusannya, maka harus dijalankan dalam pemilu yang ada di depan mata tentu saja, yang paling dekat, begitu Bang Andreas. Jadi kita lihat bagaimana tugas daripada MK itu kan, MK itu kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu. Dan setelah itu baru kemudian memberikan keputusan dari apa yang sudah proses judicial review yang diajukan oleh pihak yang menggugat itu gitu.
Nah, sehingga di sini memang betul kalau secara teori politik sistem pemilu memang semua ada beberapa alternatif. Ada sistem pemilu terbuka, sistem pemilu tertutup, ada juga mix system seperti yang diberlakukan di Jerman gitu. Ya. Dan itu merupakan sudut pandang akademis terhadap sistem pemilu dengan berbagai macam varian-variannya, varian kecil-kecilnya di dalam dua model dan model ketiga tadi gitu. Nah itu teori politiknya gitu, teori sistem politiknya. Nah, di dalam pelaksanaannya tiap negara tentu melaksanakan sesuai dengan ya sistem sosial, budaya, politik dari masyarakat setempat yang dituangkan di dalam konstitusi gitu. Yang dituangkan di dalam konstitusi. Ya, di kita kan di konstitusi di Undang-Undang Dasar 45 ini kan yang di amandemen itu termaktub di pasal 22 itu yang berkaitan dengan sistem pemilu kita gitu. Nah, disitulah kalau misalnya MK melakukan pengujian ini tentu melihat dari sistem pemilu yang berlaku dengan gugatan yang diajukan dengan konstitusi. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah MK melakukan dengar pendapat terhadap pembuat undang-undang dasar pada waktu itu. Orang bilang membuka kembali memori van toelichting daripada proses pembuatan undang-undang dasar ketika itu. Mendengar dari mereka apa sih yang mereka inginkan ketika mereka membuat undang-undang itu. Nah, saya juga pernah menjadi saksi ahli di MK ketika waktu itu ada gugatan berkaitan dengan undang-undang keterbukaan informasi politik dan MK mendengarkan dari kami ketika yang kami maksud ketika kami membuat undang-undang keterbukaan informasi publik waktu itu gitu. Jadi proses itu yang biasa dilakukan, kemudian baru MK memutuskan ya dengan pertimbangan ya tentu ya menguji antara undang-undang dengan undang-undang pemilu dengan undang-undang dasar gitu. Nah, itulah tugas MK. Di sini kan MK bisa menerima, menolak, atau memberikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan sistem yang berlaku itu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya seperti itu prosesnya. Dalam hal ini Bang Andreas, apakah PDIP sendiri merasa bahwa sistem yang dijalankan sekarang ya memang harus dievaluasi lagi karena dirasa belum sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar kita? Yang melakukan gugatan itu kan sebenarnya bukan partai politik. Partai politik adalah pembuat undang-undang karena dia ada fraksi-fraksi yang ada di DPR yang mewakili partai politik. Yang menggugat ini kan masyarakat. Nah, kami melihat ini ada pandangan yang sama dengan apa yang digugat itu gitu. Nah, bahwa keputusan kemudian itu ya kita mengikuti semua keputusan kapan mau apa yang di dalam sistem konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar itu memang ada pasal. Kita bisa cek kita lihat di situ yang menyangkut pemilihan DPR dan pemilihan DPD di mana untuk pemilihan DPR itu rejim tertutupnya itu lebih dominan di situ. Sementara pemilihan DPD itu rejim keterbukaan individual itu lebih dominan di situ. Sehingga kalau melihat menguji dari situ sebenarnya arahnya untuk pemilihan terbuka, untuk pemilihan DPR itu memang kecenderungannya lebih pada tertutup gitu. Kita cek di Undang-Undang Dasar gitu. Karena itulah tuh sebenarnya kewenangan dari MK itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ya, ini argumen yang tadi berbeda dengan Mas Fadli tadi. Tapi di sisi lain Bang Andreas, bahwa PDIP sebagai partai yang berkuasa pada saat ini mendapatkan kesimpulan begitu mungkin di beberapa pihak di masyarakat yang akhirnya seperti menyimpulkan bahwa ini adalah upaya PDIP untuk mengunci posisi agar terus berada di kekuasaan. Bagaimana PDIP menanggapi ini? Ya itu kan interpretasi pandangan orang kan bisa. Tapi kita taat terhadap konstitusi deh. Kita taat terhadap bagaimana proses hukum yang berlaku. Itu sikap PDI Perjuangan dari dulu, kita taat terhadap keputusan-keputusan hukum yang berlaku. Karena kalau tidak akan terjadi anarki di dalam sistem hukum kita gitu.
Oke. Bang Doli, tadi kita sudah sedikit banyak membahas mengenai ini bukan masalah yang mana yang terbaik. Perludem mempercayai tidak adalah satu yang benar-benar baik lalu kita bisa terapkan sampai beratus-ratus tahun, katakanlah demikian. Memang akan terus ada mungkin hal-hal kecil yang berubah dan MK tidak bisa menyatakan yang mana yang terbaik, yang mana yang tidak begitu. Nah, kalau dari Anda sendiri, dari Partai Golkar sendiri, putusan MK seperti apa yang akan dirasa adil begitu dan tentu saja konstitusional? Iya, pertama saya termasuk orang yang setuju bahwa sistem pemilu kita ini harus disempurnakan karena masih banyak PR. Dan saya juga setuju bahwa tidak ada sistem yang terbaik, itu sangat tergantung dari situasi pada saat kita menggunakan sistem itu di dalam perkembangan sebuah negara. Tapi dalam konteks Indonesia sekarang ini sebetulnya masih banyak hal yang harus kita sempurnakan. Itu makanya kami di Komisi 2 sebenarnya dari awal periode ini itu sudah mengajukan ada beberapa undang-undang yang harus kita sempurnakan untuk memperkuat sistem politik kita, termasuk salah satunya adalah pemilu kita. Nah, kalau kita mau bicara tentang penyempurnaan sistem pemilu, variabelnya banyak, bukan hanya sekedar sistem pemilu sistem terbuka atau tertutup, atau kita mau pilih sistem yang mix system Membership. tapi masih banyak yang lain, ada threshold, ada sistem district magnitude, apakah kalau bagaimana kita menggunakan digitalisasi, jadi banyak hal. Nah, dan itu tidak bisa dilakukan hanya sekedar menunggu keputusan apakah konstitusional atau tidak konstitusional gitu. Karena tidak ada kaitannya, karena kita mau bicara soal sempurna, menyempurnakan sistem, dan itu adalah ranahnya pemerintah dan DPR. Nah, kembali ke pertanyaan tadi soal keputusan ya. Kita sih berharap bahwa Mahkamah Konstitusi tetap dalam posisinya ya, sebagai pihak yang akan menguji apakah sesuatu atau undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang 45 ya, dan kita menghormati apapun nanti keputusannya, dan saya masih yakin bahwa Hakim Konstitusi itu masih menjaga integritas, independensi, kemudian nilai objektivitas yang akan diambil keputusan itu. Jadi Hakim Konstitusi saya kira bisa memahami pasti akan objektif lah gitu ya. Iya. Oke. Saya terakhir ke Perludem, Mas Fadli. Lagi-lagi tadi Anda mengatakan bahwa ya harapan dan perkiraan Anda bahwa yang keluar adalah rekomendasi atau bagaimana tidak menyentuh langsung kepada benar dan salah. Tapi lagi-lagi bahwa kemungkinan ada, ya kita lihat pengadilan negeri saja bisa memutuskan pemilu ditunda gitu. Jangan-jangan MK yang dianggap punya kewenangan besar dalam konstitusi ini bisa saja membuat keputusan yang tidak sesuai dengan Anda perkirakan tadi. Langkah hukum dikatakan tidak ada langkah hukum lain karena ini mengikat dan final begitu apapun yang diputuskan oleh MK. Apakah benar tidak ada yang bisa dilakukan terhadap putusan apapun yang akan diambil oleh MK, terutama kalau memang ini tidak sejalan dengan apa yang dipercaya oleh Perludem? Ya, kalau upaya hukum terhadap putusan MK kan memang tidak ada ya, karena sifat putusan MK itu kan final and binding. Nah, makanya saya yakin Mahkamah Konstitusi akan sangat hati-hati sekali memutus perkara ini. Tidak akan mungkin MK kemudian mengeluarkan putusan tapi itu berimplikasi kepada terganggunya tahapan pemilu 2024. Karena dalam hitung-hitungan kita, Mas Timothy, ketika mempersiapkan dokumen menjadi pihak terkait dalam perkara ini, perubahan sistem pemilu dari terbuka ke tertutup itu, kalau mau diberlakukan di 2024 dan hanya mengubah soal terbuka tertutupnya, itu akan berimplikasi kepada 20 lebih pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu. Dan tidak mungkin itu dilakukan MK mengubah lebih dari 20 pasal itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu juga tidak dimohonkan oleh pemohon. Akan berpengaruh kepada metode kampanye, akan berpengaruh kepada proses verifikasi calon, kemudian berpengaruh juga pada proses rekapitulasi, berpengaruh pada proses penegakan hukum. Pertanyaannya, apakah semua itu mau diubah dengan putusan MK?
atau nanti pasca putusan MK akan dilakukan dulu perubahan undang-undang di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan. Nah, ini implikasi-implikasi yang saya yakin Hakim Konstitusi memikirkan ini. Oke. Dan Bang Doli dan Pak Andreas pasti juga sudah menghitung ini. Gitu. Makanya untuk 2024 saya rasa tidak mungkin lagi dilakukan perubahan sistem pemilu. Oke. Kalau memang ada perubahan dan perbaikan, itu baiknya dilakukan memang setelah pemilu 2024 saja. Oke. Bahwa mungkin ada memang banyak hal yang perlu disesuaikan, diperbaiki pasca pemilu 2019, 2024 nanti, saya juga meyakini iya. Tapi tidak dengan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, karena itu akan banyak sekali keterbatasan yang kemudian itu akan berdampak kepada ketidaksempurnaan dalam melakukan perbaikan kerangka hukum pemilu. Maka yang paling baik adalah melakukan penataan kerangka hukum pemilu, tentu saja salah satunya soal sistem pemilu, dengan proses legislasi yang terbuka dan partisipatif. Kapan itu dilakukan? Setelah pemilu 2024 selesai. Nah, tadi seperti apa yang sudah digambarkan oleh Mas Fadli tadi, mungkin PDIP punya hitung-hitungan sendiri. Sedikit saja tanggapan dari Bang Andreas, apakah juga dalam hitung-hitungan memang tidak mungkin dilakukan di 2024 kalau memang keputusannya mengubah sistemnya ataupun ada keputusan atas ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan? Apakah hitung-hitungan PDIP juga rasanya tidak mungkin 2024 atau memang mau tidak mau harus dilakukan, Bang Andreas? Sebagai peserta pemilu, kita siap dengan berbagai macam sistem itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, PDI Perjuangan, saya kira teman-teman Golkar pun pernah mengalami baik terbuka maupun tertutup, kita siap jalan gitu. Kalau Golkar katanya rajanya proporsional tertutup malah katanya. Tapi memang tadi yang seperti Mas Fadli sampaikan, konsekuensinya adalah pada penyelenggara gitu. Penyelenggara pemilu yang harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kalau ini sistem ini berubah gitu. Jadi memang penyelenggara pemilu yang harus mempunyai alternatif opsi untuk terbuka, opsi untuk tertutup, karena ini proses sedang berjalan gitu. Dan saya kira dari awal kan Pak Ketua KPU kan sebenarnya menyampaikan itu dengan maksud supaya ya baik penyelenggara maupun peserta pemilu mempersiapkan diri dengan opsi ini gitu. Kan kita lihat beberapa bulan yang lalu Pak Ketua KPU itu menyampaikan itu dengan maksud supaya baik penyelenggara maupun artinya mereka sendiri perlu mempersiapkan diri dan juga para peserta pemilu juga mempersiapkan diri gitu. Nah, PDI Perjuangan kan dalam posisi ya kita siap dengan segala kemungkinan yang ada gitu. Nah, MK menjalankan tugas konstitusionalnya. Oke, baik, kita akan lihat nanti bagaimana putusan MK. Kita masih menantikan putusan MK. Benar tidaknya apakah sudah diputuskan? Rasanya tadi kita sudah bahas matematikanya adalah apakah mungkin atau tidak. Nanti kita akan lihat bagaimana putusan dari MK dan bagaimana implikasinya. Bang Doli, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Fadli dan juga Bang Andreas, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Bang Doli, Terima kasih Mas Fadli, Mas Doli. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Ada perbincangan terkait LPS Monas Health Marathon yang digelar pada 2 Juli 2023 dengan total hadiah hampir 1 miliar rupiah. Kami akan hadirkan perbincangan terkait hal ini usai jeda.